Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Maryam. Kita masuk pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya." Artinya, wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepada Yahya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan dia adalah seorang yang bertakwa, dan dia adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Keselamatan atas dirinya ketika ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Empat ayat ini, ayat 12, ayat 13, 14, ayat 15, berbicara tentang Nabi Yahya alaihissalam yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah untuk diberikan anak, maka Allah kabulkan, ya, anak tersebut namanya Yahya. Kemudian setelah Yahya mencapai masa kecil, ya, Allah memerintahkan Yahya untuk mengambil Alkitab. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Alkitab di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Alkitab di sini maksudnya adalah Taurat, ya. Karena Nabi Yahya hanya melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Pendapat kedua mengatakan Alkitab sini maksudnya kitab khusus milik Yahya alaihissalam. Namun yang masyhur di kalangan para ulama, Alkitab sini maksudnya adalah Taurat. Dan Injil belum ada tentunya tatkala itu, karena Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yahya lahir terlebih dahulu sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, ya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah Taurat dengan kuat, maksudnya pelajarilah dengan baik. Pelajari dengan baik, fahamilah dengan baik, jalankanlah perintah dalam Taurat dengan baik dan sungguh-sungguh, ya. Jadi Nabi pun diperintahkan oleh Allah, ya, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, dan jalankan dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikannya al-hukma sabiyya, kami berikan kepada Yahya al-hukma sementara dia masih kanak-kanak. Sabi maksudnya masih kanak-kanak. Apa maksudnya Allah memberikan kepada Nabi Yahya al-hukma? Di sini juga ada secara umum dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Sebagian ulama berpendapat maksudnya Yahya masih kecil, dia sudah paham. Kalau istilah kita sudah jadi ustaz, masih umur 7 tahun, 8 tahun, ya, sudah pakar dalam Taurat. Dia sudah mengerti Taurat, dia paham tentang hukum Taurat padahal dia masih kecil. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan al-hukma di sini maksudnya nubuwah, yaitu Yahya diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masih kecil. Dan ini keistimewaan Nabi Yahya alaihissalam, karena terkadang al-hukma datang dalam Al-Qur'an maknanya nubuwah, seperti dalam surat Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Tatkala Yusuf telah mencapai ashuddahu, yaitu tatkala dewasa 40 tahun, ya, sudah mencapai puncak kedewasaannya, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukman, yaitu nubuwah, kenabian, wa ilman, dan kami berikan kepadanya ilmu. Di sini Allah mengatakan wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan kepada Yahya al-hukma, yaitu kenabian tatkala dia masih kecil. Dan ini keistimewaan Nabi Yahya dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Dan banyak ulama berpendapat dengan pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab, yaitu Nabi Yahya di masa remaja atau masa kecil sudah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya katakan tadi ada khilaf di kalangan para
ulama. Kemudian wa hananan min ladunna wa zakatan. Wa hananan min ladunna wa zakatan. Wa hananan di sini ada juga dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan wa hananan artinya kami berikan dia kenabian di masa kecil atau kami berikan dia kecerdasan mengerti tentang hukum di masa kecil ya sebagai bentuk rahmat dari kami yaitu kasih sayang kami kepada Yahya. Kami jadikan dia cerdas meskipun masih anak-anak atau kami jadikan dia nabi meskipun masih anak-anak. Wa zakatan dan kami berikan dia kesucian yaitu dijauhkan dari dosa. Atau tafsiran kedua hananan maksudnya kami berikan dia hanan. Maksudnya apa? Kami berikan dia kecintaan kepada dirinya sehingga semua orang yang melihat Nabi Yahya akan cinta kepadanya. Dan ini mirip seperti firman Allah kepada Nabi Isa kepada Nabi Musa wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dan kami lemparkan rasa cinta kepada engkau wahai Musa dari kami sehingga semua orang yang melihat Nabi Musa sayang kepada Nabi Musa, cinta kepada Nabi Musa. Maka tafsiran yang kedua wahananan sama maknanya rahmat dari kami berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam sehingga semua orang mencintainya. Wa zakatan dan juga kesucian yaitu bersih dari dosa-dosa. Wa kana taqiyya dan dia adalah seorang yang bertakwa. Dia adalah seorang yang bertakwa. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Yahya tidak pernah berdosa sama sekali. Nabi Yahya tidak pernah berdosa sama sekali. Kemudian wa barran biwalidayhi. Di antara sifat Nabi Yahya alaihissalam wa barran dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan penyebutan al-bir di sini atau al-barr berbakti kepada kedua orang tua, padahal berbakti kepada orang tua adalah bagian daripada ketakwaan. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Ketakwaan umum di antara bentuk ketakwaan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau dikatakan Nabi Yahya bertakwa, sudah kelaziman dia pasti berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun Allah mentansis menyebutkan secara khusus tentang berbakti kepada kedua orang tua seakan-akan ini di antara bukti ketakwaan Nabi Yahya berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya seorang harus cerdas dalam kehidupan ini. Kalau dia masih punya orang tua hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya karena itulah ketakwaan yang level tinggi ya, pahalanya sangat besar ya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan secara khusus tentang sifat Nabi Yahya alaihissalam. Ya, padahal dia bertakwa tentu dia banyak ibadah, dia mungkin banyak baca Taurat, dia mungkin melakukan kegiatan yang sosial dan yang lainnya. Tapi Allah menyebutkan secara khusus wa barran biwalidayhi menunjukkan ini ciri spesial bagi seorang bertakwa. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya dan dia bukanlah orang yang jabbar, orang yang sombong. Asiyan dan juga bukan orang yang durhaka. Nabi Yahya adalah seorang nabi yang bertakwa kepada Allah, tidak angkuh di hadapan orang lain, tidak merasa tinggi di hadapan orang lain dan ini merupakan kelaziman daripada ilmu dan takwa. Kelaziman daripada ilmu dan takwa. Sungguh benar pepatah orang Indonesia ya, padi semakin berisi semakin merunduk. Harusnya demikian. Seorang yang semakin bertambah ilmu, semakin bertambah takwa, harusnya dia sadar diri bahwasanya dia semakin penuh dengan kekurangan. Bahwasanya orang semakin menuntut ilmu, dia semakin sadar dia semakin jahil. Bahwasanya lautan ilmu Islam sangat luas. Apa yang dia miliki, apa yang diketahui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh para ulama. Maka dia semakin ngerti bahwasanya dirinya jahil. Ya, dia semakin bertakwa dan dia semakin merendah di hadapan orang lain. Berbeda dengan orang yang ilmunya terkadang pas-pasan. Dia baru belajar sedikit, dia merasa dirinya sudah luar biasa. Ya, kenapa dia belum menelaah buku-buku ulama yang begitu luas sehingga dia merasa dirinya hebat? Ya, kenapa? Karena kejahilannya. Oleh karenanya, lihatlah Nabi Yahya alaihissalam sejak kecil sudah paham ilmu agama, ya, tapi dia jauh daripada kesombongan. Jauh daripada kesombongan. Tidak seperti sebagian orang yang semakin memiliki ilmu, semakin angkuh, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain. Melihat orang lain dengan pandangan mengejek, ya, merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, ya, padahal Nabi SAW melarang namanya al-kibr, yaitu kesombongan. Di antara makna kibr adalah gomtun nas, merendahkan orang lain. Dan beliau juga asiyah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Allah, wa salamun alaihi yauma wulida, dan keselamatan bagi Yahya yauma wulida tatkala dilahirkan, wa yauma yamutu tatkala beliau meninggal dunia, wa yauma yub'atsu hayya, dan tatkala beliau dibangkitkan di kemudian hari pada hari kiamat kelak. Ini 3 waktu yang seorang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala dilahirkan, berpindah dari alam janin menuju alam kehidupan, ya, yang di dunia ini, kemudian berpindah yang kedua dari alam kehidupan menuju alam barzakh. Yang ketiga dari alam barzakh menuju alam akhirat, menuju alam padang mahsyar. Inilah 3 kondisi yang sangat mengerikan yang dikhawatirkan oleh seorang, dan Allah sebutkan dalam 3 kondisi ini Nabi Yahya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena kita tahu setan semangat untuk mengganggu manusia sejak manusia lahir, maka sudah diganggu oleh syaitan sehingga anak-anak pada menangis gangguan syaitan, ya. Kemudian syaitan sangat menggoda manusia tatkala seorang akan meninggal dunia. Syaitan akan mengerahkan segala kekuatannya agar seorang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, karena inilah terakhir kesempatan dia untuk menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam, ya. Oleh karenanya syaitan dengan anak buahnya bersungguh-sungguh, ya, membuat seorang tatkala sakaratul maut, tatkala di akhir hayatnya, untuk meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Maka jika seorang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa binasa tatkala menjelang kematiannya. Entah meninggal dalam kemaksiatan, entah meninggal dalam susah mengucapkan la ilaha illallah, ya, entah meninggal dalam kondisi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang sangat genting tatkala seorang hendak meninggal dunia. Oleh karenanya diriwayatkan dari Imam Ahmad tatkala akan meninggal dunia rahimahullahu taala, maka dia mengatakan ba'du, belum. Kemudian dia sadar, anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau berkata ba'du? Belum." Kata Imam Ahmad, "Tadi iblis datang kepadaku dan dia berkata, futtani ya Ahmad, kau lolos dariku ya Ahmad." Kata Imam Ahmad, "Belum. Selama aku belum meninggal dunia, aku belum lolos." Yaitu iblis ingin memasukkan rasa ujub dalam diri Imam Ahmad bahwasanya dia sudah lolos dari godaan apa? Iblis. Maka Imam Ahmad berkata, "Ba'du, belum." Maksud saya para hadirin, di antara kondisi yang sangat genting adalah tatkala seorang akan meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menjamin setiap kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ya. Oleh karena seorang waspada, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan tatkala sakaratul maut, agar diselamatkan sehingga meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, kondisi tatkala dibangkitkan, wa yauma yub'atsu hayya. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat, ya, kondisi sangat mengerikan, di padang mahsyar kondisi sangat mengerikan, maka hari tersebut seorang butuh penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yahya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyhur di kalangan para ahli tafsir bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam meninggal dibunuh. Ya, banyak beberapa versi, namun semua riwayatnya dhaif, semuanya lemah. Bahwasanya ada seorang wanita yang suka kepada Nabi Yahya, namun Nabi Yahya tidak suka dengan dia. Ada yang mengatakan wanita tersebut wanita perzina. Dan akhirnya dia jengkel kepada Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya ada seorang raja atau penguasa yang suka dengan wanita tersebut. Maka wanita tersebut mengatakan, "Kalau kau ingin menikah denganku, maharnya adalah kepalanya Nabi Yahya alaihissalam." Akhirnya Nabi Yahya dibunuh oleh penguasa tersebut sebagai mahar bagi wanita pezina tadi. Ini masyhur, ya. Namun secara riwayatnya tidak sahih. Apalagi di sini Allah mengatakan wasalamun alaihi yauma yamutu, keselamatan baginya tatkala dia meninggal dunia, ya. Seakan-akan kalau Nabi Yahya ditangkap di penggal kepalanya, seakan-akan dia tidak selamat. Intinya cerita tentang dibunuhnya Nabi Yahya alaihissalam dengan cara yang sadis seperti itu, ya, ini sanadnya tidak sahih, namun saya katakan masyhur di dalam buku-buku tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kita pindah pada paragraf berikutnya, kisah yang baru tentang kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi wassalam, ya. Allah Subhanahu wa taala membawa cerita dalam surat Maryam berpindah dari suatu yang ajaib kepada yang lebih ajaib. Nabi Zakaria memohon anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan, dan kondisinya ajaib karena sebab-sebab adanya anak sudah hilang. Nabi Zakaria sudah sangat tua dan istrinya juga mandul. Ya. Dan ini menunjukkan tidak mungkin mereka punya anak. Tetapi akhirnya Allah kasih anak.
Padahal sebab untuk punya anak sudah tidak ada, tapi masih ada sebab, yaitu mereka berdua suami istri. Ya, meskipun sudah tua, meskipun mandul, ternyata Allah bisa rubah kondisi tersebut sehingga akhirnya mereka punya anak namanya Yahya alaihissalam. Ini menakjubkan. Setelah itu Allah berpindah pada cerita yang lebih menakjubkan tentang Maryam yang punya anak tanpa suami. Ini lebih menakjubkan. Punya anak tanpa suami, yaitu anaknya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an tentang kisah Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Tatkala dia menjauhkan dirinya, yaitu mengasingkan dirinya dari keluarganya di suatu tempat di daerah timur. Daerah timur di mana Allah alam besok. Ada yang mengatakan timur Baitul Maqdis, ada yang mengatakan timur rumahnya. Intinya dia menjauh. Ya, buat apa? Untuk beribadah, fokus ibadah. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, yaitu dia buat tabir sehingga orang tidak bisa masuk ke dalam tempatnya agar dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikenal seorang yang rajin beribadah seperti Maryam di zamannya. Maryam sangat rajin beribadah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana. Lantas kami mengirim kepadanya atau mengutus kepadanya ruhana, yaitu roh kami, maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Fatamathala laha basharan sawiyya. Maka Jibril pun menjelma di hadapannya berbentuk seorang manusia yang sempurna. Sawiyan artinya sempurna. Khalqun sawi maksudnya sempurna. Itu seorang yang sangat tampan. Seorang pemuda yang sangat tampan. Jibril alaihissalam disebut dengan ruh karena dengan Jibril Allah turunkan Al-Quran sehingga memberikan kehidupan kepada umat manusia dengan Al-Quran tersebut. Ya, karena kehidupan tanpa Al-Quran, tanpa wahyu adalah kehidupan yang mati. Oleh karena Jibril disebut dengan ruh karena dia yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang yang sangat tampan. Kemudian dia masuk tiba-tiba dalam tempat Maryam, sementara Maryam lagi bersendirian dalam tempatnya tersebut. Maka Maryam kaget tatkala melihat Jibril ada pemuda yang tampan. Dia tidak tahu itu malaikat. Dia lihat seorang laki yang tampan, pemuda yang tampan. Maka langsung dia berlindung kepada Allah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia berkata, aku berlindung. Sungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, minka dari engkau, in kunta taqiyya, jika engkau seorang yang bertakwa. Jika engkau seorang yang bertakwa. Setelah itu baru kemudian Jibril beritahu, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku ini hanyalah utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita bicara faedah dari ayat ini, ya. Maryam, ya, seorang yang wanita yang sangat salehah sampai kemudian dia fokus beribadah, ya. Bahkan disebutkan dia mengkhidbahkan dirinya kepada Baitul Maqdis. Sampai rajin ibadahnya dia mengasihkan diri, menjauhkan dirinya dari dunia untuk fokus beribadah. Dan dia bersendirian. Tiba-tiba datang seorang laki yang sangat tampan, yang itu adalah jelmaan dari Jibril alaihissalam. Kita tahu Jibril alaihissalam sering menjelma tatkala bertemu dengan manusia, ya, bertemu dengan Nabi, ya, sering menjelma jadi manusia. Kali ini Jibril menjelma sebagai, ya, basyaran sawiyya, seorang laki yang sangat tampan. Kemudian dia masuk ketemu dengan Maryam. Maryam saking sangat bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Allah mengujinya di situ. Diuji di suatu tempat yang jauh dari pandangan masyarakat, yang tertutup. Kemudian datang seorang laki yang sangat tampan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tergerak syahwat Maryam melihat lelaki yang sangat tampan tersebut. Maka sebelum laki tersebut menggoda, dia sudah ingatkan, inni a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ketakwaan Maryam yang luar biasa. Ya, seandainya kalau dia mau bermaksiat sangat mudah. Ini puncak dari ujian tatkala seorang bersendirian, tidak ada yang melihat dan tidak ada mawani, tidak ada penghalang untuk bermaksiat.
Disitulah seorang diuji. Ya, kapan seorang di puncak ujian? Jika dia mudah untuk bermaksiat, tidak ada yang lihat dan tidak ada penghalang untuk dia melakukan apa? Kemaksiatan. Ini terkumpul pada Maryam tatkala itu. Dia bersendirian di ujung tempat yang tidak ada yang melihatnya, kemudian datang seorang laki yang tampan. Sebagian ulama mengatakan seperti disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, bahwasanya syahwatnya pun sudah bergerak. Mirip seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, wa laqad hammat bih wa hamma biha. Zulaikha sudah benar-benar bersyahwat kepada Yusuf alaihissalam, wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah bergerak hatinya. Ini sebagai sifat manusiawinya, ya. Yusuf alaihissalam seorang nabi, jadi manusia tatkala melihat wanita cantik maka dia pun tergerak syahwatnya. Maryam pun demikian, yang di hadapan dia bukan laki sembarang, laki yang sangat tampan. Allah mengatakan basyaran sawiya, pemuda yang sangat tampan, tidak ada orang. Tapi Maryam segera, ya, sebelum lelaki tersebut merayu, maka beliau berkata, inni a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Di sini kata para ulama, Maryam menggabungkan dua hal agar dia bisa selamat. Yang pertama, al-i'tisam billah. Pertama, dia berlindung kepada Allah, karena dia tahu tidak mungkin dia bisa selamat dari godaan yang berat ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzu birrahmani, aku berlindung kepada Ar-Rahman dari engkau, ya. Kemudian yang kedua, dia mengingatkan lelaki tersebut, in kunta taqiyah, hendaknya kau berhenti dari menggodaku jika kau benar-benar bertakwa. Jika kau benar-benar bertakwa. Jadi dia kokohkan imannya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingatkan lelaki tersebut untuk tidak menggodanya. Maka dengan demikian Allah pun menyelamatkan dia. Ternyata lelaki tersebut bukanlah seorang yang menggoda, tapi dia malaikat Jibril alaihissalam. Faedah dari kisah ini, jika antum terjebak dengan ujian tersebut, dan saya rasa mungkin tidak akan pernah, ya. Karena siapa wanita paling cantik goda antum? Antum yang goda paling wanita biasa-biasa saja. Tapi sudah tergoda. Ini ceritanya digoda sama lelaki paling tampan, ya. Sama Nabi Yusuf digoda dengan wanita cantik, ya. Kita paling digoda dengan wanita yang biasa-biasa saja, ya. Kemudian ternyata antum digoda oleh seorang wanita, maka antum ingatkan, a'udzu birrahmani minki, ya, aku berlindung kepada Allah dari godaanmu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada WA nyasar kepada antum, kirim foto, antum tulis ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah darimu, takutlah kepada Allah. Terus blokir, ya. Jangan di-save fotonya, ya. Jangan di-save fotonya, ya. Karena kalau antum save foto bisa jadi antum murojaah di lain waktu, ya. Lihat-lihat akhirnya tergoda. Kita enggak tahu kapan iman kita naik, kapan iman kita turun, ya. Oleh karenanya ini faedah kita mencontohi bagaimana orang-orang saleh. Ini amalan yang luar biasa, amalan yang luar biasa. Ini bukan amalan sembarang, ya. Digoda di saat tatkala tidak ada yang melihat dan godaan sangat tertarik, ya, dan tidak ada halangan. Jika terkumpul perkara-perkara ini, digoda di tempat yang tidak ada yang melihat, ya, godaannya sangat menarik dan tidak ada penghalang, maka seorang yang bisa terlepas dari godaan tersebut pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Oleh karenanya, ya, Nabi SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat adalah rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW sebutkan tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian akhirnya mereka terjebak, ada batu yang jatuh menutup pintu goa, kemudian mereka bertiga berdoa. Di antara 3 orang tersebut ada yang berkata, ya Rabbku, sungguhnya ada keluargaku, wanita yang aku sangat mencintainya. Tidak ada laki-laki cinta kepada seorang wanita seperti cintaku kepadanya. Sampai akhirnya dia pun butuh uang. Aku selalu merayunya dan tidak mau. Sampai akhirnya dia butuh uang. Aku bilang aku akan kasihkan uang dengan syarat kau serahkan dirimu. Akhirnya dia nurut. Ya, tatkala aku sudah ingin menzinahinya, tiba-tiba dia berkata, ya fulan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih, jangan kau membuka ini kecuali dengan haknya. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Ini wanita yang dia kejar-kejar selama ini,
yang puncak kecintaannya kepada wanita ini, yang syahwatnya bergelora pada wanita ini sudah menyerahkan dirinya, sudah pasrah mau diapain saja, ya. Tidak ada yang melihat, tiba-tiba wanita ini berkata, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah. Maka dia pun tinggalkan wanita tersebut. Maka dia akhirnya berdoa, akhirnya pintu goa terbuka. Maksud saya, ini di antara amalan ibadah yang luar biasa. Ya, jangan antum sangka bahwasanya amalan hanya sekedar baca Quran, hanya sekedar salat, hanya sekedar bersedekah. Antum tatkala digoda, sementara terpenuhi 3 syarat ini, tidak ada yang melihat, godaan sangat menggiurkan dan menggoda, sangat merangsang, mengobarkan syahwat. Yang ketiga, tidak ada halangan. Terkumpul 3 perkara ini, terus antum bisa mencegah diri antum, pahalanya luar biasa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, takut kepada Rabbnya bil ghaib, tatkala bersendirian tidak ada yang lihat, ya, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar, ya. Ini harus kita ingat dalam diri kita, karena kita sekarang di zaman fitnah, kita enggak tahu kapan tiba-tiba kita digoda, ya. Digoda oleh para penggoda, ya. Taib. Karena saya bilang kalau sudah bicara tentang fitnah wanita, ya, semua orang bisa tergoda, ya. Tidak pandang bulu apakah dia pelajar, apakah dia ustadz, apakah dia sudah beristri atau dia masih jomblo, ya, apakah dia berjenggot atau tidak berjenggot. Kalau sudah di depannya ada wanita yang menggoda, semuanya bisa bergoyang, ya. Jenggotnya pun bisa getar, ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, ingat bagaimana orang-orang saleh, Nabi Yusuf alaihissalam, Maryam, dan orang-orang saleh yang kita sebutkan tadi, bagaimana mereka lolos dari godaan yang sangat berat ini. Yang kedua, ini juga dalil bahwasanya Maryam alaihissalam sangat jauh dari yang namanya perzinahan. Ya, bagaimana godaan yang berat tersebut, langsung dia berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka." Aku berlindung kepada engkau. Dia tidak ajak ngomong lelaki tersebut. Dia langsung pertama omongan yang keluar, "Aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Semoga Allah menjagaku dari dirimu. Bertakwalah wahai si fulan. Kalau kau benar bertakwa, dengarlah nasihatku dan tinggalkan aku. Jangan ganggu aku." Ya. Jadi benar-benar dia jauh dari namanya perzinahan. Bahkan tidak terbetik dalam dirinya untuk berzina. Maka ini bantahan telak kepada orang-orang Yahudi yang menuduh bahwasanya Nabi Isa alaihissalam anak zina. Mereka mengatakan bahwasanya Maryam berzina dengan sepupunya yang namanya atau kerabatnya yang bernama Yusuf An-Najjar, sehingga lahirlah Nabi Isa. Dan di antara perkara yang buruk terdapat dalam Injil, 4 Injil tersebut disebutkan silsilah nasab Nabi Isa alaihissalam. Silsilahnya disebutkan Nabi Isa bin Yusuf An-Najjar. Repotnya di situ. Di dalam Injil disebutkan Isa bin Yusuf An-Najjar, kemudian diurutkan sampai akhirnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kita enggak bisa bilang Yusuf bin Najjar, Isa bin Yusuf. Kita Isa ibn Maryam. Karena dia tidak punya bapak. Kalau tidak punya bapak, ngapain nasabnya dinisbahkan kepada Yusuf An-Najjar? Seakan-akan kita setuju dengan tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina, perzinahan dari Maryam dengan Yusuf An-Najjar. Taib. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Maka Jibril berkata, sungguhnya aku adalah utusan Rabbmu, li ahaba laki, untuk aku anugerahkan kepadamu seorang anak yang suci. Kenapa Jibril mengatakan di ahaba, untuk aku anugerahkan? Padahal yang anugerahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Jibril menciptakan? Jawabannya tidak. Dalam qiraah yang lain, liyahaba laki. Qala innama ana rasulu rabbik, sungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, liyahaba laki, agar Allah, pakai kata ganti orang ketiga, agar Allah menganugerahkan kepadamu anak yang suci. Ini jawaban pertama. Qiraah yang lain, dan qiraah tidak bertentangan, maknanya dikompromikan. Yang kedua, ya, liyahaba laki maksudnya karena yang melangsungkan peniupan ruh ke dalam jasad Maryam adalah Jibril alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Jibril yang merupakan sebab masuknya ruh ke dalam tubuh Maryam, sehingga Jibril mengatakan, aku ingin memberikan kepadamu. Aku ingin memberikan kepadamu. Karena yang tiup siapa? Jibril. Atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban kedua. Maka dia mengatakan aku memberikan. Karena benar-benar dia yang tiup. Maka dia menyandarkan anugerah atau pemberian tersebut kepada sebab, karena dia adalah sebab yang meniupkan ruh kepada
pada Maryam, ya. Kenapa? Karena sebagian orang Nasara mengatakan, lihat dalam Al-Quran pun Jibril mencipta, faham? Kata mereka Jibril mencipta, aku anugerahkan kepada engkau Isa. Kita bilang Jibril bukan Tuhan. Jibril hanya utusan siapa? Utusan Allah. Bukankah dia mengatakan innama ana rasulu rabbik, aku utusan Tuhanmu. Diahabalaki, untuk aku berikan kepadamu. Kenapa dia mengatakan aku berikan? Karena Jibril yang tiup. Yang tiup ruh tersebut ke dalam jasad apa? Maryam, ke dalam rahim Maryam. Jawaban yang ketiga, Jibril alaihissalam menyampaikan ala sabilil hikayah, yaitu Jibril menyampaikan perkataan Allah seakan-akan Jibril berkata, innama ana rasulu rabbiki, sungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu, yang di mana Allah berkata, aku mengutus Jibril, ya, untuk menganugerahkan kepadamu, ya. Seakan-akan Jibril sedang menghikayahkan, sedang menukil perkataan Allah, li ahabalaki gulaman zakiyya. Faham? Jibril sedang menukil perkataan Allah, aku akan menganugerahkan. Jadi aku di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jawaban-jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Bagi kita orang Islam jelas sekali bahwasanya yang menciptakan Nabi Isa bukan siapa? Bukan Jibril, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini bantahan kepada orang-orang Nasara. Sebagian orang Nasara yang menganggap Tuhan ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus. Tuhan Bapa maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Anak maksudnya Isa bin Maryam, kemudian Tuhan Ruhul Kudus maksudnya Jibril alaihissalam, yang mereka mengatakan tiga sama dengan satu, yang disebut dengan Trinitas. Kita bilang Jibril bukanlah Tuhan. Jibril diutus oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk tersendiri yang disebut dengan malaikat, yang dia menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dikabarkan Maryam bahwasanya dia akan punya anak, maka dia berkata, qalat anna yakunu li gulam, bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, tidak seorang pun yang menyentuhku, tidak ada seorang laki pun menyentuhku. Artinya aku tidak pernah menikah. Walam aku baghiyya, dan aku bukanlah seorang pezina. Karena tidak mungkin seorang punya anak kecuali dengan dua cara. Pertama, digauli dengan pernikahan yang sah. Yang kedua, digauli dengan pernikahan dengan suatu yang tidak, cara yang tidak sah, itu dengan zina. Di sini kata Maryam, walam yamsasni bashar, tidak pernah seorang laki pun menyentuhku, maksudnya dengan sentuhan yang syar'i, yaitu dengan pernikahan, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan mas, terkadang maksudnya nikah, min qabli an tamassuhunna. Kata Allah, sebelum kalian menyentuh mereka, sebelum kalian menggauli mereka dengan pernikahan yang sah. Jadi Maryam menafikan dua-duanya. Bagaimana saya bisa punya anak? Yang pertama, saya tidak pernah menikah. Yang kedua, saya bukan pezina. Terus bagaimana? Maka kata Jibril alaihissalam, qala kadzaliki qala rabbuki. Ini contoh menguatkan bahwasanya Jibril alaihissalam sedang menukil perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril berkata, qala kadzalika qala rabbuki. Demikianlah perkataan Rabbmu. Huwa alayya hayyin. Ini mudah bagiku. Mudah bagi Jibril atau bagi Allah? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkataan li ahabalaki gulaman zakiyya itu juga agar aku menganugerahkan kepada engkau anak yang suci, itu adalah perkataan Allah yang dinukil oleh siapa? Jibril alaihissalam. Ya. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ini mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Agar kami jadikan Isa yang akan lahir, putramu tersebut, ayatan lin-nas, sebagai mukjizat bagi manusia, wa rahmatan minna, dan rahmat bagi kami kepada umat manusia. Dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, rahmat secara khusus bagi umat Nasara, bagi Bani Israel, dan nanti rahmat juga bagi umat manusia menjelang hari kiamat tatkala Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Tatkala Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kemudian dia menjadi hakaman adilan, menjadi seorang hakim yang adil, yang di zaman Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dalam hadis-hadis bahwasanya semua dalam kondisi nyaman, dalam kondisi rahmat, dalam kondisi kaya seluruh manusia, sampai begitu kenyamanan sampai ya domba sama serigala bareng-bareng, namun serigala tidak makan domba. Kemudian anak kecil menginjak ular, ular pun tidak mematoknya, bahkan anak-anak kecil main ular, ya. Kemudian singa dan onta bareng-bareng dan tidak memakan onta. Kenapa? Karena rasa aman luar biasa di zaman Nabi Isa. Oleh Nabi Isa alaihissalam rahmat, ya, di zamannya, dan juga rahmat nanti di menjelang hari kiamat.
Wa kana amran maqdiya, dan ini perkara sudah diputuskan. Ya. Tidak bisa Maryam berkata, ada ujian lain kah? Jangan kasih saya ujian ini kah? Sudah, kata Allah, wa kana amran maqdiya, sudah ditakdirkan. Enggak bisa lari. Dan benar akhirnya ditiupkanlah ruh oleh Jibril alaihissalam. Fahamalathu. Akhirnya Maryam pun mengandung Isa alaihissalam. Fantabadzat bihi makanan qasiyya. Maka tatkala Maryam mengandung Nabi Isa, dia semakin menjauh, pergi jauh. Kalau tadi ke tempat yang daerah timur, mungkin masih dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, kata para ulama, kalau dia lagi sedang tidak haid, maka dia pergi ke tempat tersebut untuk ibadah. Kalau dia lagi haid, dia pergi ke rumah Zakaria. Tapi kalau dia mengandung, maka dia menjauh. Karena takut dilihat orang. Ini ujian sangat berat bagi seorang yang namanya Maryam. Bagaimana tidak berat? Selama ini dia menghilang. Orang tahu Maryam ini suka menghilang dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah. Semua orang mengakui tidak ada orang wanita yang bisa beribadah seperti Maryam. Semua mengakui kesolehannya. Semua mengakui bahwasanya dia adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Apalagi bapaknya adalah, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, adalah pemimpin para pendeta. Ya. Apalagi dirawat oleh Zakaria, seorang nabi. Apalagi kekurangan Maryam dari sisi ketakwaan. Lahir dari keturunan yang baik-baik, dirawat oleh Zakaria, rajin ibadah, suka menyembunyikan diri untuk beribadah, tahu-tahu muncul punya anak, hamil. Apa kata dunia? Berat ya. Selama ini ternyata menghilang. Ketemu dengan pacar misalnya ya. Apa kata orang? Ini berat. Maka tatkala dia mengandung, dia menjauh. Fantabadzat bihi makanan qasiyya. Maka dia menjauh, membawa kandungannya di tempat yang jauh. Tidak kuat atas omongan orang. Apa kata orang nanti kalau melihat dia dalam kondisi mengandung. Ya. Berapa lama Maryam mengandung? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan sebentar saja. Namun wallahu alam bisawab, yang zahirnya dia mengandung seperti biasanya, seperti normal wanita yang lain, 9 bulan. Fa aja'ahal makhadu. Makanya Allah mengatakan kemudian ya, fa aja'ahal makhadu, datanglah makhad, itu rasa sakit. Makhad itu dalam bahasa Arab diambil dari makhdu, yaitu taharrukat syadidah, yaitu gerakan yang kuat. Seperti dalam hadis Ummu Zara, ya, kharaja Abu Zara wal autabu tumakhadu. Abu Zara keluar di pagi hari tatkala susu sedang digoncangkan untuk keluar zubatnya, untuk dikeluarkan yogurtnya, ya, digoyang. Jadi maksudnya al-makhad yaitu dia merasakan sakit yang luar biasa tatkala Isa alaihissalam yang masih kecil dalam janinnya, dalam perutnya, bergerak-gerak ingin keluar. Maka dia merasakan rasa sakit. Fa aja'al makhadu, akhirnya rasa sakit membuat dia terpaksa bersandar ila jid'in nakhlah. Dia bersandar kepada akar pangkal pohon korma. Maka dia berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dia berkata, seandainya aku meninggal sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Seandainya aku ini bukan siapa-siapa. Tapi ternyata takdirnya lain. Saya ini seorang yang dikenal. Saya ini putranya orang yang soleh. Saya dirawat oleh seorang nabi. Saya dikenal sebagai rajin ibadah. Ya. Kalau dia meninggal sekarang percuma. Kalau dia meninggal dalam kondisi hamil, maka orang akan mendapati dia, kok wanita ini ternyata hamil. Maka akan menjadi celaan bagi dia. Akan dicatat sejarah dia seorang wanita yang berzina. Maka dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Seandainya saya meninggal sebelum saya hamil. Seandainya saya meninggal sebelum saya hamil. Kalau sekarang saya meninggal percuma. Orang tetap akan menuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di sini Maryam meminta untuk meninggal dunia, dan ini kata para ulama boleh jika seorang takut dengan fitnah. Bukan dengan takdir Allah dia tidak terima, tapi dia takut dia tidak bisa menghadapi fitnah ujian yang bisa menggoyangkan akidahnya, menggoyangkan imannya. Dan ini diucapkan oleh Maryam, diucapkan juga oleh orang-orang saleh. Adapun hadis Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang sekali-sekali dari kalian, janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian menginginkan kematian gara-gara ada kemudaratan yang menimpanya. Maksudnya dia sakit misalnya, ya, ditimpa dengan sakit kemudian dia ingin minta mati, Nabi larang. Tidak boleh. Seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Wa in kana la budda mutamanniyan, kalau dia terpaksa harus minta mati, hendaknya dia berkata, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li
wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian baik bagiku. Jangan dia bilang, ya Allah matikan aku, jangan. Karena dia tidak tahu apa yang terbaik bagi dia, hidup atau mati. Jangan tatkala terkena musibah, mungkin barang-barangnya terbakar, mungkin istrinya meninggal, mungkin apa, dia sakit kena badannya, kemudian berkata, ya Allah matikan aku tidak kuat menghadapi ujian ini. Tidak boleh, itu namanya dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dialami oleh Maryam beda. Kata para ulama, seorang boleh minta mati kalau dia khawatir dia tidak bisa menghadapi fitnah di hadapan dia yang bisa menggoyangkan akidahnya, seperti yang dialami oleh Maryam. Dia khawatir nanti tatkala dia ketemu dengan orang, dia bawa anak, orang-orang akan mencerca dia khawatir dia tidak kuat imannya. Maka dia bilang, seandainya saya meninggal sebelum ini. Tapi ya qadarullah, sudah selesai. Dia sudah hamil dan dia bakalan punya anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sejarah beliau tatkala beliau ditahdzir oleh gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala, ya, yang memberi tuduhan kepada Imam Bukhari bahwasanya Imam Bukhari berpendapat dengan khalqul Quran, sehingga akhirnya semua orang memboikot Imam Bukhari. Semua orang meninggalkan Imam Bukhari yang tadinya dia majelisnya penuh sampai orang-orang naik di atap masjid ingin mendengar kajian Imam Bukhari. Gara-gara dituduh dengan tuduhan tidak, semua orang meninggalkan Imam Bukhari. Tidak ada yang hadir di majelisnya kecuali muridnya siapa? Imam Muslim rahimahullahu taala. Rupanya Imam Bukhari tidak kuat menghadapi fitnah ini, maka dia meminta agar segera dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan, akhirnya dia meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya jika seorang tidak mampu menghadapi fitnah, dia khawatir agamanya bisa berubah atau akidahnya bisa goyang, dia boleh minta untuk diwafatkan. Taib, terkumpullah pada Maryam, ya, ujian yang banyak. Pertama, rasa sakit akan melahirkan. Kita tahu seorang makhad, dia terasa sakit. Saking sakitnya dia akhirnya menyandar kepada pangkal korma karena dia merasa sakit. Kemudian disebutkan dia pun kehausan, rasa haus. Kemudian disebutkan dia pun kelaparan. Dia rasa lapar. Terkumpul tiga ini, ditambah dia kekhawatiran apa kata orang kalau tahu ini. Jadi ujian berat bagi Maryam. Ya, saya ulangi, terkumpul 4 perkara. Yang pertama, rasa sakit akan melahirkan. Yang kedua, haus. Yang ketiga, lapar. Yang keempat, khawatir omongan orang. Kemudian akhirnya dia melahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanadaha min tahtiha." Maka Jibril menyerunya dari bawahnya. Menyerunya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka dia pun menyerunya, memanggilnya dari bawahnya. Siapa yang memanggilnya? Dua pendapat. Ada yang mengatakan Jibril alaihissalam, ada yang mengatakan Maryam, Isa alaihissalam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutuban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Siapa yang ngomong ini? Yang janganlah bersedih, maka dia pun memanggil dari bawah Maryam dengan berkata, janganlah kau bersedih, sungguhnya Allah telah mengalirkan jadwal, yaitu mengalirkan sungai kecil di hadapanmu untuk kau minum, dan goyangkanlah pangkal korma agar turun jatuh rutab, yaitu korma yang masih segar untuk kau makan, ya. Fakuli washrabi, makanlah dan minumlah, dan agar kau tenang, tentram pandangan matamu. Ya, ini siapa yang mengucapkan? Khilaf di kalangan para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan hal tersebut Jibril alaihissalam, agar Maryam tenang, agar kegelisahannya hilang. Ada yang mengatakan demikian adalah Isa alaihissalam. Ketika dia lahir, belum diangkat oleh Maryam, dia sudah ngomong agar Maryam nanti tidak ragu tatkala orang mau tanya-tanya dia akan bilang, tanya sama anak saya. Karena dia tahu anaknya sudah bisa apa? Ngomong. Anaknya bisa ngomong. Ini yang dirojikan oleh seperti Syekh Shinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan. Beliau berkata bahwasanya asalnya dhamir kembali kepada yang terdekat. Ya, kata ganti kembali kepada yang terdekat. Yang terdekat disebut adalah Isa bin Maryam. Ya. Maka kalau kita artikan menurut pendapat sebagian ulama, fanadaha min tahtiha, maka Isa begitu lahir belum diangkat oleh Maryam, maka dia berbicara kepada ibunya, dia mengatakan, "Allah tahzani, jangan bersedih wahai ibunda. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Allah telah mengalirkan mata air kecil atau sungai kecil di bawahmu, itu depanmu, kau tinggal minum karena kau haus.
Kau lapar ya ibunda, wa huzzi ilaiki bijidhin nakhlati. Goyangkanlah pangkal korma. Tusaqit alaiki rutoban janiyya, maka akan turun kepada engkau rutob, yaitu tahu rutob kan, korma yang masih segar, yang ya korma kalau masih rutob seperti buah-buahan, kalau sudah mengeras seperti beras. Jadi gizi ya. Taib. Dan Allah alam yang zahirnya adalah Nabi Isa alaihissalam yang masih kecil sudah berbicara. Di sini Allah kasih mukjizat kepada Maryam untuk menghibur hatinya. Di antaranya Isa berbicara tatkala itu. Di antaranya tiba-tiba keluar air di hadapannya. Tadi tidak ada air, tiba-tiba muncul air. Dan ini mukjizat. Ya, di antaranya pohon tersebut ada yang mengatakan cuma pangkalnya. Makanya Allah mengatakan ya fa ajaaha al-makhadhu ila jid'in nakhlah. Maka rasa sakit yang dialami oleh Maryam mengantarkan dia kepada pangkal korma. Allah tidak mengatakan kepada nakhlah, kepada korma. Seakan-akan korma tersebut memang tidak full, cuma pangkalnya doang. Cuma pangkalnya doang, artinya atasnya tidak ada. Mungkin korma sudah rusak, ya, cuma ada batangnya doang. Kalau korma itu sempurna, Allah akan mengatakan fa ajaaha al-makhadhu ila nakhlati. Maka rasa sakit membuat dia bersandar kepada pohon. Tapi ternyata kata Allah ila jid'in nakhlah, kepada pangkal korma. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya korma tersebut tidak ada kepalanya, cuma batangnya saja. Tetapi Allah suruh Maryam untuk menggoyangkan, maka tiba-tiba rutobnya muncul. Tiba-tiba rutobnya muncul dan keluar, ya. Dan ini mukjizat, ya. Ya, Allah seakan-akan kata para ulama, Allah menenangkan Maryam bahwasanya wahai Maryam, Allah bisa melakukan hal di luar kemampuan. Lihatlah, sebagaimana engkau tidak punya suami, tiba-tiba punya anak, lihatlah pohon korma ini, tidak ada buahnya, tiba-tiba bisa muncul apa? Buah. Tiba-tiba bisa muncul buah. Ini semua untuk menenangkan hati Maryam. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijidhin nakhlah. Disuruh goyangkan pangkal korma. Kita tahu bahwasanya ya Maryam dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi melahirkan itu berat, dalam kondisi lemah. Kemudian disuruh melakukan sebab untuk menggoyangkan pangkal korma. Kita tahu, jangankan Maryam, kita laki-laki, seandainya laki-laki yang kuat untuk goyangkan pangkal korma, korma tidak bakalan goyang. Ya, kalau kita mau goyang korma, ya goyang atasnya baru bisa goyang. Adapun goyang bawahnya, kira-kira korma goyang atau tidak? Tidak. Kalau kita goyang, kita yang goyang. Ya. Kormanya enggak. Ya. Kormanya enggak. Karena susah goyang dari bawah. Kalau mau goyang harus dari mana? Dari atas. Ya. Apalagi Maryam wanita yang dalam kondisi lemah baru melahirkan. Tetapi Allah suruh Maryam melakukan sebab, padahal sebab tersebut sebenarnya sangat lemah. Tapi Allah mengajarkan kepada Maryam bahwasanya rizki ada, tapi harus melakukan apa? Sebab. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya benar rizki sudah dicatat, benar umur sudah dicatat, benar jodoh sudah dicatat, ada jodoh atau enggak semua sudah dicatat. Tapi kita harus apa? Berusaha. Harus berusaha. Ya. Mau dapat uang ya kerja, ya berusaha. Ya. Ada usaha yang kita lakukan agar kita tahu rezeki kita seperti apa. Adapun seorang, ya saya sudah dicatat rezeki kita. Ya sudah, saya enggak usah kerja, di rumah saja. Ya. Dari mana? Terus rezekinya mana? Bagaimana mau datang? Ya kalau sudah takdirkan pasti datang. Ya itu namanya tidak logis, ya. Ya. Bilang aja kalau gitu kamu enggak usah makan. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang enggak usah makan. Dia pasti makan atau tidak? Pasti makan. Kalau enggak dia kelaparan. Sebagaimana kamu ditakdirkan kenyang kamu makan, kamu juga ditakdirkan kalau punya rezeki, kamu cari rezeki tersebut. Lihatlah Maryam, Allah bisa ciptakan korma tidak usah digoyang-goyang, langsung korma depan tinggal makan. Tapi Allah mengajarkan kepada Maryam untuk berusaha, ikhtiar kalau bahasa kita. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Maka dia pun goyang dan akhirnya rutob pun jatuh, rutoban janiyah, tinggal jatuh tinggal makan. Di antara mukjizat yang lain, rutob tersebut jatuh dari atas dan tidak rusak. Kata sebagian ulama, kalau rutob kan korma tinggi, kalau jatuh biasanya rusak, pecah dan yang lainnya. Tetapi korma tersebut jatuh dan tidak rusak dan bisa dimakan oleh Maryam. Ini semua kumpulan mukjizat dalam rangka menenangkan, menegarkan hati Maryam. Karena sebentar lagi dia akan ketemu orang-orang. Kalau ketemu orang-orang ujian berat. Ente dari mana punya anak? Repot. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, sekecil Nabi Isa, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai ibunda. Kemudian Nabi Isa ingatkan, fa imma tarayinna minal bashari ahadan, kalau kau bertemu dengan manusia siapapun, faquli, katakanlah, inni nadartu lirrahmani sauma, katakanlah aku telah bernazar kepada Allah untuk diam, saum, untuk tidak ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan
siapapun, tidak akan berbicara dengan siapapun. Taib, demikian saja ya kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi ya. Kita dengarkan azan, kalau ada yang mau punya pertanyaan silakan ditulis. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan pertama, dan ini saya lupa sampaikan tadi, ini masuk dari materi kita. Apakah Maryam seorang nabi, nabiyah? Ya. Apakah Maryam seorang nabiyah, nabi perempuan? Maka khilaf di kalangan para ulama. Kalau tidak salah Ibnu Hazm mengatakan dia seorang nabiyah. Ya. Namun yang benar, wallahu alam bisawab, ya, nabi harus laki-laki. Ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, ya. Dalam ayat illa rijalan nuhi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak kami utus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijalan, kecuali para lelaki. Maka para nabi harusnya lelaki. Adapun kondisi Jibril berbicara dengan Maryam, malaikat Jibril berbicara dengan Maryam tidak menjadikan Maryam sebagai nabi ya. Karena baru Maryam dikatakan nabi kalau Jibril berbicara dengan Maryam dengan membawa syariat. Dengan bawa syariat. Jadi malaikat ngomong sama orang tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi apa? Nabi. Kasus banyak ya, kita dalam hadis-hadis bagaimana malaikat datang ketemu dengan orang ya. Kisah 3 orang yang diuji, yang satunya buta, yang satunya botak, yang satunya malaikat datang bicara sama dia. Kemudian juga hadis tentang seorang yang sedang berjalan menuju ke saudaranya, tiba-tiba dihadang oleh malaikat menjelma manusia ngomong sama dia. Artinya malaikat ngomong sama orang lain tidak menjadikan orang tersebut menjadi apa? Nabi. Ya, tetapi kecuali kalau malaikat tersebut membawa syariat, baru kemudian dikatakan nabi. Dan Jibril tidak membawa syariat baru bagi Maryam. Oleh karenanya Maryam hanyalah wanita yang salehah dan dia bukan seorang nabiyah, bukan seorang nabiyah. Ustaz, apakah kedudukan ibu tiri itu sama dengan ibu kandung? Jawabannya tentu berbeda ya. Ibu kandung namanya ibu kandung, yaitu ibu yang mengandungmu. Ibu yang mengandungmu, ibu yang merasakan penderitaan tatkala engkau dalam perutnya, yang membuat sang ibu muntah-muntah, yang membuat sang ibu sakit, yang membuat sang ibu terkapar, yang membuat sang ibu bertarung dengan kematian tatkala melahirkanmu. Bagaimana kau samakan dengan ibu mertua? Ibu mertua baru saja jadi ibu, ya. Dan kau bisa tambah ibu mertua. Ibu mertua 2, ibu mertua 3, ibu mertua 4. Dan bahkan kalau ada masalah kau bisa ganti ibu mertua. Jadi bagaimana ibu mertua mau disamakan dengan ibu kandung? Kita berbuat baik kepada keluarga istri kita, kepada keluarga istri itu sangat dituntut karena dia kerabat bil musaharah. Kerabat ada 3, kerabat bin nasab dengan nasab keturunan darah, kerabat bil musaharah dengan pernikahan, kerabat kemudian bil radha'ah dengan susuan. Ya. Kita berbuat baik kepada keluarga istri sangat dituntut, tapi tidak boleh menyamakan ibu mertua dengan ibu kandung. Ya, tidak boleh. Ya, karena ibu kandung Allah perintahkan secara khusus. Oleh karenanya ayat-ayat dalam Al-Quran seperti wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira atau wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maksudnya kata para ulama, maksudnya ayah dan ibu kandung. Ini tidak mencakup kakek nenek, enggak. Kakek nenek disuruh berbuat baik, tetapi teks kedua ayah dan ibu maksudnya ayah dan ibu yang langsung, ibu bapak kandung, ya. Pertanyaannya, ketika Maryam menggoyangkan pangkal pohon, ini juga masuk dalam materi kita. Ketika Maryam menggoyangkan pohon korma, pertanyaan ketika menggoyangkan, Nabi Isa sudah lahir atau belum? Ini terjadi khilaf tadi saya katakan. Bagi yang mengatakan bahwasanya yang berbicara fanadaha min tahtiha adalah Nabi Isa, ya, berarti Nabi Isa sudah lahir, baru kemudian keluar air, baru kemudian menggoncangkan pohon korma. Sebagian ulama berpendapat yang berbicara adalah Jibril alaihissalam. Berarti Nabi Isa belum lahir. Berarti Nabi Isa belum lahir. Dia sedang merasa kesakitan, maka Jibril berkata, "Jangan khawatir, ya, goyangkan pohon korma akan keluar rutop, sehingga makan rutop mungkin memudahkan melahirkan dan yang lainnya." Kalau yang berbicara Jibril berarti Nabi Isa belum lahir. 2 pendapat di kalangan para ulama.
saudara saya mengambil adopsi anak kakaknya untuk masuk sekolah. Saudara saya mengambil adopsi anak kakaknya untuk masuk sekolah. Saudara ini membuat akte atas nama anak saudara. Kakaknya juga ridho, artinya atas nama dia ya. Saudara ini akan memberitahu anaknya jika bahwa dia bukan anak kandung, dia adalah anak kandung kakaknya nanti setelah selesai kuliah. Dan sudah saling berwasiat kepada istrinya kalau salah satu meninggal duluan agar dia yang memberitahu, yang masih hidup memberitahu. Dan kalau mau diajak umroh dengan akte yang dibuat sah atau tidak, Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya? Ini enggak boleh ya, enggak boleh kita menasabkan orang kepada yang bukan nasabnya, yang enggak boleh, ini dosa ya. Ini enggak boleh kita, meskipun kakak ridho ya, misalnya si A tidak punya anak, kemudian dia mengambil anak kakaknya si B. Dia bilang, B, Kak, nanti anaknya biar atas nama saya ya, bin A ya. Kakaknya, oh enggak apa-apa. Ini ridho sama-sama sepakat untuk bohong, enggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi tidak boleh menasabkan kepada dirinya. Tetap dinasabkan kepada kakaknya, haram, enggak boleh ya. Adapun nanti cara memberitahu nanti diatur gimana cara memberitahukan ya. Tetapi kemudian sejak awal melakukan kebohongan, mengasarkan anak tersebut bahwasanya dia adalah anaknya, ini membohongi diri, membohongi sang anak, membohongi publik ya, membohongi petugas imigrasi ya. Kalau sah sih sah umrahnya, tapi dia beristighfar dan dia salah ya, karena sudah terlanjur dia harus merubah dengan proses ya, bertahap, tapi dia tidak boleh membiarkan kesalahan tersebut, harus dirubah bahwasanya itu bukan anak dia. Ustaz, apakah benar seorang guru yang mengajar di sekolah tidak boleh menerima hadiah dari murid atau orang tua murid? Karena saya sering mendapat hadiah dari orang tua murid. Sedangkan saya setiap bulan sudah dapat gaji dari sekolah. Saya bukan guru PNS, saya guru pondok pesantren. Jadi kalau seorang ya kerja di swasta, kemudian dia sudah dapat gaji dari pihak owner dari perusahaan swasta tersebut, maka dia tidak boleh menerima pemberian dari yang lain kecuali diizinkan oleh owner tersebut. Owner tersebut ya. Karena dia sudah dapat gaji ya. Yang kedua, seperti kasus ini ya, Islam tidak ingin adanya ketidakadilan ya. Kalau kita memberi hadiah kepada guru anak kita secara khusus ya, dan dia tahu kita yang berikan, tentu dia akan memiliki sikap sendiri kepada anak kita. Dia pasti lebih sayang kepada anak kita daripada anak-anak yang lain. Oleh karenanya, kalau mau selamat, ya maka kita kasih uang tersebut kepada misalnya kepala sekolahnya untuk diberikan kepada orang tersebut tanpa harus tahu siapa yang kasih. Selama owner mengizinkan, ya. Kalau owner mengizinkan, misalnya kasih uang, tidak ada yang tahu lewat kepada owner mengizinkan, kasih aja enggak apa-apa, tapi enggak boleh tahu siapa yang kasih, maka itu tidak jadi masalah. Karena owner mengizinkan dan kekhawatiran tidak adil tidak timbul. Karena tidak tahu siapa yang memberikan, ya, tidak tahu siapa yang memberikan. Tapi kalau anak kita sudah tidak diajar oleh dia misalnya, atau anak kita sudah lulus dari sekolah tersebut, kita boleh kasih, enggak ada masalah. Misalnya anak kita udah lulus, sudah enggak sekolah di situ lagi, kita mau kasih, enggak ada masalah, ya. Karena di luar daripada kegiatan yang anak kita ikuti. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.